Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki minggu keempat, minggu terakhir dari bulan Februari ini. Dan itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, saat ini saya mengajak untuk memuji Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau bersyukur untuk segala yang Dia telah berikan kepada kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang dengan ucapan syukur terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang boleh Tuhan percayakan dan berikan kepada setiap kami. Hari lepas hari Tuhan boleh memimpin kami dan kami sudah ada di penghujung bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh percayakan kepada setiap kami. Dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melihat kembali cinta kasih Tuhan yang tersedia bagi setiap kami. Biar kami juga boleh saling mengasihi satu dengan lainnya. Dan lewat momentum ini kami bisa melihat kemurahan Tuhan lewat puji-pujian, doa-doa dan firman yang kami dengar pada malam hari ini. Bantu kami Tuhan untuk ke depan supaya kami boleh kembali menyaksikan dan merenungkan anugerah Tuhan di waktu yang ada. Jauhkan kami dari distraksi, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan untuk doa pokok kita di minggu ini. Yang pertama, mari kita berdoa, memohon pertolongan, kekuatan dan damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari di tahun 2022 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan Engkau adalah Allah yang berdaulat dan juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang menjanjikan bagi setiap kami anak-anak-Mu masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sebagai manusia, kami mengharapkan yang baik ya Tuhan. Namun, hikmat-Mu ya Tuhan melebihi dari segala rancangan dan harapan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terjadilah rancangan-Mu, bukan rancangan kami. Apapun yang terjadi di depan kami, berikanlah kami iman untuk menjalaninya. Berikanlah kami damai sejahtera di hati kami, karena ada janji pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik itu secara kami pribadi, baik untuk keluarga kami, baik juga untuk gereja kami GKI Surabaya, baik juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa demi putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa bagi setiap saudara-saudara kita yang memiliki pergumulan-pergumulan, baik itu yang sedang sakit, yang lemah tubuh, baik yang bergumul akan pekerjaan dan studi, baik yang bergumul dengan relasi dan keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang memohon sebagaimana putra-Mu Yesus Kristus mengajarkan kami berdoa untuk memohon kepadamu, untuk mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Kami datang kepadamu untuk meminta anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup mereka. Jamalah yang sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang terluka. Kuatkanlah mereka bagi yang lemah. Teguhkanlah mereka bagi yang sedang ragu-ragu. Panggillah mereka yang sedang kehilangan iman. Kami berdoa untuk relasi yang sedang retak. Berikanlah kekuatan agar demikian setiap anak-anak-Mu saling mengampuni. Dan damaikanlah mereka satu dengan yang lain. Berikanlah pengharapan bagi mereka yang putus asa. Ajarkanlah kami ya Tuhan, bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami, bahkan di dalam kebuntuan,
Engkau membukakan jalan bagi setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan-pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Yesus. Kita berdoa bagi para hamba Tuhan, penatua, diaken, bahkan untuk semua jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyertai. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, berdoa bagi gerejamu, Gereja Kristus Yesus di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan kekuatan untuk dapat memberitakan Injil-Mu, di mana Engkau telah menempatkan kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu, para diaken, penatua, dan seluruh anggota jemaat, keberanian, hikmat yang terus membara dalam perkabaran Injil, dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk dapat bisa peka terhadap sekeliling, peka akan kebutuhan-kebutuhan mereka yang perlu ditolong. Sementara itu juga teguh berpegang kepada kebenaran Injil. Dan janganlah kami ya Tuhan menjadi gereja yang egois, tetapi gereja yang penuh berkat bagi banyak orang, untuk masyarakat yang ada di sekeliling kami, untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu menjadi saluran pembaharuan, saluran transformasi, saluran damai sejahtera bagi dunia yang masih bergumul di dalam pandemi ini. Kami serahkan semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristus Yesus di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa bagi gereja kita, GKY Surabaya. Mari kita doakan agar gereja kita, jemaat Tuhan, dapat terus bertumbuh kerohaniannya di masa pandemi ini yang tidak mudah. Mari kita doakan agar setiap jemaat dapat berantusias, tetap bertumbuh mencari Tuhan, baik itu melalui persekutuan secara pribadi maupun secara komunal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami, gereja GKY Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya untuk jemaat-Mu di mana kami menjadi satu komunitas yang sama di tempat ini. Bapa, kami berdoa biarlah di masa pandemi yang sangat tidak mudah ini, kami sebagai umat Tuhan dapat tetap terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Biarlah kesulitan yang kami hadapi tidak melemahkan iman kami, tetapi membuat kami semakin berjuang dan yakin, percaya adanya kuasa Tuhan, adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam setiap saat teduh kami, ibadah minggu kami, persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah kami terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah iman yang kami miliki, pertumbuhan yang kami rasakan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Mari kita doakan bagi para pemimpin supaya diberikan hikmat dalam segala mengatur kebijakan yang ada. Dan kita doakan bagi masyarakat Indonesia supaya menjadi masyarakat yang bisa patuh, diberikan ketaatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mengulurkan belas kasihan dan berkat-Nya. Kami berdoa bagi para pemimpin untuk diberikan hikmat dan bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara ini. Hati yang takut akan Tuhan,
dan hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bertindak akan kebaikan dan kepentingan umum. Biarlah pemerintah bisa menjalankan program-program yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi semua rakyat, serta memperhatikan kaum-kaum yang terpinggirkan dan menegakkan keadilan bagi rakyat keseluruhan. Kami berdoa bagi negara ini untuk bisa menjadi tempat bagi semua suku dan bangsa hidup dalam damai, hidup dalam rukun satu dengan yang lain, sekalipun mereka berbeda suku, berbeda budaya dan agama. Tak lupa juga kami berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya diberikan hati yang taat, mau mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk mencurahkan anugerah-Nya di dalam untuk negara kami bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk yang terakhir, Muse akan berdoa bagi jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat yang sudah kita jadwalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh berdoa untuk beberapa jemaat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan perhatian kepada mereka masing-masing di dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, tak lupa ya Bapa bersyukur karena boleh saling mendoakan. Karena itu ya Bapa, Engkau sendiri akan pimpin kami semua. Kami mau berdoa untuk Ibu Mary Gani dan juga Pak Hosea. Mari sertai dan pimpin ya Bapa kedua saudara kami ini sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Sertai dan pimpin dalam menjalani tugas kewajiban mereka. Baik Pak Hosea dengan Ibu Mary Gani, berikan kepada mereka kekuatan, juga pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa sertai anak-anak, menantu dan cucu mereka, kami percaya Tuhan akan memberikan pemeliharaan. Yang terpenting tolonglah Bapa sebagai orang tua, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi seluruh keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan juga untuk Ibu Mance dan Ibu Mancin. Sertailah ya Bapa kedua AI ini, kami serahkan kepadamu sebagai saudara, dua bersaudara. Mereka boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pimpinlah ya Bapa di tengah-tengah pandemi yang masih melanda di negara kami. Sertailah Ibu Mance dan Mancin untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Berdoa Engkau sendiri memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing ya Bapa. Juga untuk seluruh keluarga besarnya agar boleh memberikan perhatian buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk saudara kami Henry Kue dan juga istrinya Ibu Yuni. Sertai dan pimpin ya Bapa. Engkau tolong saudara kami Henry dalam menjalani bisnisnya yang cukup sering juga keluar kota, keluar pulau. Bapa Engkau sendiri yang sertai dan pimpin, berikan perlindungan senantiasa dan juga kesehatan yang prima. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan memimpin di tengah-tengah kesibukannya. Juga untuk Ibu Yuni istrinya boleh mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tak lupa untuk anak-anaknya Bapa, untuk Jasmine yang sedang studi dan juga untuk Jolin dan Yeni, sertai dan pimpin juga Bapa supaya tiga anaknya ini bisa dididik dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur berterima kasih ya Bapa. Kami saat ini mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lain ya Bapa. Tak lupa untuk saudari Flavia, pemuda kami, sertailah ya Bapa dalam tugas akhir yang dia harus jalani dalam kuliahnya. Berikan kepada dia hikmat bijaksana sehingga dia bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Dan pimpinlah juga untuk masa depannya. Mohon pimpinan peliharaan Tuhan, kiranya Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Juga untuk saudari Angela, Bapak sertai dan pimpin Bapak supaya Angela juga Tuhan sertai dalam menjalani tugas akhir dalam kuliahnya. Berikan kepada dia hikmat bijaksana dan tak lupa juga Bapak pimpin
masa depannya juga, khususnya pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga akan membukakan jalan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak saat ini kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Sri Rezeki dan Ibu Sri Wahyuni. Bapak kasihanilah kedua orang tua ini, kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan buat mereka. Biarlah mereka boleh melalui kehidupannya dengan baik di tengah-tengah kondisi kesehatannya, tubuhnya yang oleh karena memang usia yang lanjut. Tuhan berikan kepada mereka berdua hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapak. Tak lupa Kau sedang menolong supaya anak, menantu dan keponakan boleh memberikan perhatian yang lebih kepada kedua orang tua ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kesehatannya boleh selalu terjaga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami, Ibu Lois Rowley. Engkau sediakan sertai dan pimpin Bapak untuk kesehatannya. Bersama kami menyerahkan juga untuk suaminya, Pak Alex sendiri. Tuhan sendiri yang pimpin dan sertai ya Bapak dalam menjalani tugas, tanggung jawabnya ya Bapak dalam keluarganya. Tak lupa Engkau sertai Ibu Lois, Engkau berikan kepada dia sukacita di dalam menjalani kehidupan dan tugas-tugas rumah tangga. Tak lupa untuk kedua anaknya kami juga serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong dan pelihara, sehingga dua anaknya ini bisa dibimbing dan diarahkan dengan sebaik-baiknya dan mencapai cita-citanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kerohanian mereka, iman mereka, agar mereka semakin mengasihi Tuhan dan mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini kita tentu butuh Tuhan yang menyertai kita selalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, setiap waktu kita memerlukan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami hidup bukan oleh karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Kenyangkanlah kami oleh pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, dicerahkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yesaya 46, ayatnya yang pertama sampai 13. Yesaya 46, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kunjung yang sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dancing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Setiap kita pasti pernah berharap akan sesuatu. Bisa dikatakan di dalam kehidupan ini, hampir setiap hari kita memiliki harapan yang sedang kita dambakan untuk kita capai. Bagi yang sudah bekerja, tentu kita ada ekspektasi tersendiri tentang seberapa besar dan kita harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Lalu bagi yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tentu juga berharap Tuhan memberikan kesehatan dan segala hal yang baik bagi sanak keluarga yang kita cintai.
Hidup ini tidak terlepas dari harapan. Dan berharap adalah salah satu tanda bahwa kita sedang menggantungkan apa yang kita inginkan terhadap sesuatu yang menurut kita berharga. Namun sayangnya Bapak Ibu, terkadang harapan-harapan yang ada di dalam diri kita ini itu menjadi berhala. Yang karenanya kita berani melakukan apapun untuk mendapatkan harapan yang kita inginkan tersebut. Dan ada kalanya beberapa orang merasa tidak tenang dan tidak berharga dirinya bila ia tidak mencapai apa yang ia dambakan. Kita seolah-olah berpikir bahwa apa yang kita harapkan adalah yang terbaik. Padahal kehendak Allah bagi kehidupan kita jauh lebih bernilai daripada segala harapan kita. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. Di dalam perikop yang baru saja kita baca tadi, di dalam pembuangan di Babel, mereka merasa harapan mereka pupus. Status mereka sebagai bangsa pilihan Allah seakan tinggal kenangan karena mereka dijajah oleh bangsa asing. Dan mereka hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah dan menyembah banyak sekali dewa-dewa yang berhala. Mereka melihat bangsa Babel yang tidak mengenal Allah tersebut kok seperti diberkati ya. Mereka kaya ya, dan bahkan bangsa Babel yang tidak taat nih kepada Allah, bahkan mereka tuh menyembah para berhala, bisa makmurnya luar biasa. Tentu mereka akan bertanya Bapak Ibu, kalau Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengasihi Israel, mengapa mereka dibiarkan tersiksa di negeri bangsa kafir? Seorang penafsir bahkan berpendapat bahwa alasan mengapa Allah berbicara kepada Israel di pasal 46 ini adalah untuk menjawab keraguan bangsa Israel tersebut yang seolah-olah tidak ada harapan bagi mereka. Mari kita sama-sama melihat bagaimana Allah menjawab kegelisahan mereka yang tampaknya tidak ada harapan itu dengan penuh pengharapan akan keselamatan yang akan datang bagi mereka. Kita bisa melihat dari ayat pertama, bagian Allah dengan tegas menyatakan bahwa dewa-dewa yang menjadi kebanggaan bangsa Babel tidak berkuasa. Kita melihat bagaimana segala jenis dewa yang ada itu dihancurkan, itu hancur. Sebenarnya dewa-dewa tersebut tidak ada, Bapak Ibu. Dan itu hanya buatan manusia semata. Hanya buatan. Allah bahkan mengatakan bahwa dewa-dewa tersebut sudah ditundukkan. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Allah memang adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia adalah Maha yang berdaulat. Tidak hanya Allah menunjukkan dirinya sebagai penguasa atas hidup bangsa Israel, namun ia juga menunjukkan bahwa ia mengasihi Israel. Dia bahkan mengungkapkan suatu sajak yang begitu indah di ayat 3-4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang ku junjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan begitu menyatakan kasih-Nya kepada Israel dengan berkata, ia merawat bangsa Israel sampai putih rambutnya dan bahkan menyelamatkan mereka. Jika kita melihat bagaimana Allah adalah pribadi yang begitu
berdaulat. Kita bisa melihat bagaimana Dia adalah Tuhan yang setia, serta akan menggenapi janjinya. Apa janji yang Allah berikan kepada umat pilihannya? Apa yang sebenarnya akan dan terus Ia kerjakan? Dan jawabannya adalah keselamatan. Di ayat 13, bila kita memperhatikan ayat ini, kita akan melihat bagaimana Allah berjanji bahwa keselamatan daripadanya akan datang tidak lama lagi. Apa maksud dari ayat ini? Kalau ditinjau dari sudut pandang sejarah, kita akan mendapati tak kala itu bangsa Israel itu tengah mempersiapkan diri mereka untuk kembali dari pembuangan ke Yerusalem, Bapak Ibu, untuk mendirikan bait suci kembali. Dan dengan tangannya yang ajaib, Ia menggerakkan hati Raja Kores, seorang yang tidak mengenal Allah, untuk mengizinkan Israel kembali ke kota suci dan mendirikan rumah ibadat mereka. Kisah tentang Israel yang diselamatkan oleh Allah melalui Raja Kores itu adalah sesuatu yang ajaib. Bagaimana tidak gitu ya, seorang penjajah memberikan kebebasan kepada bangsa yang ia jajah. Kalau dipikir-pikir, mungkinkah kejadian semacam ini tuh terjadi? Mungkin bisa, tapi jarang gitu. Jarang sekali kita melihat hal yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Nampaknya hampir nggak pernah ya Bapak Ibu. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu berdaulat dan penuh berbelas kasihan, serta penuh harapan kepada umatnya. Contoh yang lebih jelas adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Kedatangannya dan kematiannya itu merupakan anugerah yang terindah yang pernah kita miliki dan kita rasakan dan kita dapatkan. Dia bahkan berkata bahwa Dia memang datang untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Dia bahkan rindu agar kita mengalami persatuan di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tentu sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terkadang kita sebagai manusia mengharapkan Dia memberikan kita jawaban atas segala persoalan di dalam kehidupan ini. Kita berharap Dia memberikan kita sesuatu yang kita harapkan agar kita bisa mendapatkan yang baik menurut kita. Kita berharap apa yang kita gumulkan boleh berlalu begitu cepat, boleh dijawab sama Tuhan. Kita menjadikan harapan itu seolah-olah menjadi berhala. Seperti bangsa Babel yang menjadikan berhala-berhalanya itu sebagai harapan bagi hidup mereka. Padahal semua itu sia-sia dan fana. Kita lebih fokus kepada pencapaian kita ketimbang kerendahan hati untuk mengizinkan Yesus merengkuh kita. Kita tidak mau Yesus yang adalah Allah kita, yang kita mau adalah apa yang kita dambakan di dunia ini. Padahal Dia, Yesus telah memberikan anugerah yang besar sehingga kita bisa selamat karena iman kepadanya. Dia telah memilih kita dan menyertai kita sampai detik ini Bapak Ibu. Terkadang kita menjadi congkak seperti orang Israel di ayatnya yang ke-12 dan berkata bahwa rancangan kita itu lebih indah dari Tuhan.
Apakah ini bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Setiap pribadi kita masing-masing yang dapat menilainya sendiri. Harapan kita akan Tuhan yang bertindak sesuai dengan kemauan kita begitu membatasi kemahakuasaannya. Dia begitu baik. Ia mau menyelamatkan kita dan memberikan setiap kita, anak-anaknya, sebuah pengharapan yang kekal, yang dunia tidak akan bisa kasih. Sebagai seorang percaya kita perlu mensyukuri anugerah tersebut. Saat ini mungkin belum terlihat jawaban Tuhan kepada kita. Tapi suatu hari Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Yesus bahkan berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia bahkan berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Marilah kita terus percaya dan berharap kepadanya yang telah menebus kita. Karena kita memiliki Allah yang maha segalanya, Bapak Ibu. Di dalam konteks zaman ini, jangan biarkan kita menyembah berhala kita dengan menggantungkan harapan kita kepada apa maunya diri kita sendiri. Mari kita menggantungkan harapan kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita dari maut. Dan marilah kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan di dalam Dia. Berharaplah pada Allah yang maha berdaulat itu, sebab tidak ada Allah lain selain Dia. Hanya Dia, Allah yang sejati. Maka pengharapan itu nyata di dalam Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Allah yang akan menyertai kami sampai akhir zaman. Biarlah kami terus di dalam kehidupan kami bisa berpengharapan di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa malam kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Batas waktu, tetap jiwaku terus memuji-Mu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah